Selamat datang, inilah Satria Negara Fighting Camp, si rumah tua. 10, terlambat 1. Masih Ronald yang akan kita majukan setelah sebelumnya ada seniornya JK Saragi. Banyak banget yang kejadian, patah di bahu, patah di contohnya iya. inilah. Halo Super Friends, kenalin gue Mary. Di sini gue mau visit ke salah satu sasana bela diri yang sempat menjadi pelabuhan atlet MMA Indonesia terbaik, seperti JK Saragi dan Ronald Sihaan. Yep, Satria Negara Fighting Camp. Pokoknya gue bakal nunjukin ke lo semua gimana sih sasana ini dan apa yang bisa bikin mereka melahirkan talenta fighter lokal yang potensial. Yuk, nggak usah basa-basi, kita meluncur. Halo Mary. Halo Bapak, apa kabar? Sehat. Apa kabar? Sehat, baik sekali. Nah Bapak, mungkin boleh kita perkenalan dulu ya Pak ke Super Friends biar lebih intim gitu ya. Siap. Perkenalkan, nama saya Agung Satria Negara. Saya sebagai pendiri Sasana dari Satria Negara Fighting Camp. Oke, jadi Mary penasaran nih Pak, Satria Negara itu sebenarnya apa sih Pak? Satria Negara ini tentunya adalah suatu perkumpulan atlet-atlet di mana kita Satria Negara Fighting Camp itu bermaterikan atlet MMA, atlet BJJ, wrestling, Muay Thai, kickboxing, dan MMA amatir. Jadi Satria Negara Fighting Camp ini alhamdulillah berdiri dari tahun 2012, tepatnya tanggal 31 Desember. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berdiri dan bisa berkontribusi untuk dunia instan olahraga. Nah, untuk dari awal-awal berdirinya ini nih Pak, dari kelahiran Satria Negara. Betul. Ya, motivasinya apa sih Pak? Ya, memang jujur sebetulnya dengan berdirinya Satria Negara itu wadah untuk merangkul anak-anak jalanan. Karena awal-awal dari lahirnya Satria Negara Fighting Camp itu adalah merekrut anak-anak jalanan yang tidak mampu dan kita karyakan di bidang prestasi olahraga. Bagaimana kita ketahui, zaman sekarang kalau tidak ada keahlian, tentunya bakal susah untuk bersaing di dunia luar sana. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Satria Negara Fighting Camp, alhamdulillah atlet-atlet kita ini sekarang banyak juga yang mendapatkan beasiswa. Wah, keren banget ya Pak ya. Berarti totalnya udah berapa banyak atlet nih Pak di sini? Alhamdulillah kalau yang sudah dilahirkan kurang lebih sekitar 21 orang. Dan sekarang juga kita sedang membina atlet-atlet amatir maupun di profesional. Pak, kita kasihkan ngobrol di luar nih. Siap. Aku jadi penasaran buat lihat di dalam tuh seperti apa. Mungkin boleh kali ya kita lihat-lihat? Let's go, kita lihat selamat datang di rumah tua Satria Negara Fighting Camp. Oke, selamat datang, inilah Satria Negara Fighting Camp, si rumah tua. Mary penasaran nih Pak, untuk gear-gear di sini itu mungkin boleh dijelasin nih Pak, ada apa aja nih ya? Ya, kalau di sini standar lah ya. Dalam artian di sini kita ada samsak, kita ada padding, dan kita ada juga matras untuk stand up-nya, dan kita juga punya matras khusus untuk ground fight-nya. Kalau untuk program di sini, programnya seperti apa tuh Pak? Kita lebih ke MMA sebetulnya. Jadi terbagi dari 3, yaitu stand up fighting, ada clean fight-nya, dan ada ground fight-nya. Tapi selain itu juga kita mematangkan atlet-atlet kita itu sebelum ke profesional, mereka harus matang melewati amatir dulu. Kira-kira ada minimumnya nggak tuh Pak? Harus berapa fight amatir gitu baru bisa profesional? Sebetulnya sih tidak, tapi minimal mereka pernah menjuarai beberapa event amatir tersebut. Nah Pak, aku juga penasaran nih Pak, kira-kira struggle dari seorang camp owner itu seperti apa sih Pak? Waduh, suka dukanya banyak banget ya. Kita sudah hampir 13 tahun Satria Negara Fighting Camp, ya tentunya masih kesulitan untuk menemukan bapak asuh. Ya kita struggle-nya ya dengan jiwa yang tulus dan semangat yang murni aja untuk betul-betul mencintai dunia ini seperti itu. Nah Pak, Mary juga penasaran deh Pak. Kira-kira Satria Negara ini lagi fokus apa nih Pak? Untuk kompetisi apa gitu? Banyak banget ya. Banyak banget ya? Karena kita ketahui 2026 itu akan ada Porprov Betul. Jawa Barat. Beberapa atlet kita ini
ada yang akan mengikuti di IBCA MMA amatir, kickboxing yang akan backup porprofnya di bulan November juga. Terus ada yang dari jujutsu juga, karate juga, terus ada boxing juga. Jadi kita memang sedang merencanakan sesuai dengan kecaburannya lah. Selain yang untuk di profesionalnya juga, kita sedang mempersiapkan Ronald Mastrana Siahaan yang akan melaksanakan international fight-nya kemungkinan di awal tahun depan. Selain Kak Ronald Mastrana Siahaan, ada lagi nggak Pak fighter-fighter yang lagi dipersiapkan nih yang bisa go internasional gitu? Untuk momen sekarang, jujur masih Ronald yang akan kita majukan setelah sebelumnya ada seniornya JK Saragi yang 5 tahun berlatih di kita, ya alhamdulillah sekarang bisa go internasional. Nah Pak, kita ngomongin masalah teknik juga. Aku tuh penasaran deh Pak, karena orang awam, jadi aku belum pernah sama sekali tuh ya latihan MMA. Nah, mungkin boleh coba dipraktekin Pak untuk metode atau teknik yang benar tuh seperti apa Pak? Boleh. Kebetulan ini ada salah satu atlet dari Satria Negara. Yuk, kita langsung aja. Yuk Pak, mari. Nah, sekarang Mary udah ganti baju di baju olahraga. Nah, sekarang aku lagi sama Pak Agung, boleh dikenalin dulu nih Pak. Ya, Kaisar, salah satu atlet dari Satria Negara Fighting Camp, siap membantu kita. Nah, sekarang kita langsung aja, kita mau lihat pemanasan yang baik itu seperti apa. Yuk Pak, boleh. Oke. Kaisar. Jadi sebelumnya pemanasan yang baik dan benar itu yang terstruktur, berurutan dari kepala, tangan, pinggang, dan akhirnya dari kaki. Pertama dari kepala dulu, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganti. Nah jangan jinjit kalau bisa. Nah sekarang karena kita kan combat nih, biasanya bermain dengan heart rate. Nah itu ada kita metode open paru. Biasanya kita laksanakan 30 menit sebelum mau menuju pertandingan. Terlambat satu. Sah. Kalau gitu pemanasan kita udah. Nah kita lanjut aja ke metode ya teknik MMA ya. Pak, boleh banget yuk langsung ditunjukkan aja nih. Oke. Jadi yang sangat fundamental dilupakan oleh orang itu begitu memasuki entah itu di pertandingan ataupun lagi latihan, kita tuh melupakan. Kita MMA dengan pukulan, tendangan, bantingan. Apa coba ada yang suka dilupain? Yaitu teknik jatuhan. Jadi kalau kita sedang di take down lawan atau sedang misalnya jatuhan, itu tidak boleh sembarangan jatuh. Dalam artian takut mencederai diri kita sendiri. Misalnya kalau kita begitu jatuh, take down. Nah, itulah. Jadi tangannya udah di-dropin ke bawah aja jadi ya? sebagai apa ya, namanya pegas lah. Jadi itu untuk safety ke diri kita sendiri. Kenapa bisa di samping? Pada satu momen kita ada satu teknik, misalnya kita single leg, itu jatuhan. Jatuh samping. Ke samping. Betul. Kayak begitu. Kalau jatuhan itu wajib harus diketahui. Karena tidak semua orang, kadang ada orang yang jatuh tuh, dia nahannya begini. Aduh, ini rentan banget. Langsung. Banyak banget yang kejadian patah di bahu, patah di contohnya inilah, ini bekas patah. Nah kalau misalnya selain itu kira-kira ada lagi nggak Pak yang bisa kita lihat gitu? Dari MMA itu misalnya dia begitu mau masuk jab strike, dia langsung masuk ke sini. Nah, karena MMA itu hampir 80% kemenangan itu dilakukannya di bawah. Di bawah, benar. Ya. Biasanya kan orang-orang ngira itu MMA itu cuman asal sebagai berantem-berantem aja, adu jotos lah. Betul. Nah kira-kira nih Pak, ada dampak positif di kehidupan sehari-hari nggak Pak? Misalnya buat Bapak atau buat Kaisar juga? Bagaimana kita ketahui ya, zaman sekarang kan jadi dunia kriminal itu jadi sangat naik presentasinya. Betul. Ya mungkin salah satu untuk bela dirinya ya yaitu dengan cara begini. Nah kira-kira ada trik-trik nggak Pak? Ada kayak 1-2 gerakan untuk self defense nih yang biar ya Super Friends bisa nonton atau bisa tiru gitu kalau misalnya di kondisi-kondisi tertentu. Ya, saya pikir yang sering banget kejadian nih. Sering kan suka ada kejadian yang ditarik seperti gini. Kadang kalau orang yang panik, kita tuh nggak bisa, makin kita berontak makin kuat. Makin susah ya? Sebetulnya kita jangan panik kalau sudah ada seperti begini, kita cuma gerakin tangan. Ingat aja jempol kita harus di atas dan ke atas gitu. Oke, buat nanti dari ngegerakin. sini kita udah lepas, terserah kita mau tendang,
kita lari. Itu bebas. Atau kadang ada yang dua tangan juga misalnya. Lihat jempol kita di atas, ini mau satu tangan juga sebetulnya masih bisa. Oke. Karena dia lawan hanya memakai jempol di sini itu kalah. Tapi kalau misalnya genggamannya lebih kuat, ambil dua tangan, boom, pak, lari. Ini kan aku kecil ya? Yes. Kalau kita lihat sama Kaisar bobotnya sangat amat besar. Betul. Kita coba ceritanya. Ayo, gimana tadi gini ya? Yes. Gini terus Jempol, tangannya jempol ke atas. Langsung ambil. Tuh, begini. langsung lepas. Oke. Coba dikencengin. Kencengin, Cek. Kencengin. Oh oke. Bener kan? Bener. Ini terbukti valid ya guys ya, valid. Nah mungkin kita coba yang satu lagi ya. Tadi yang pakai dua tangan ya. Dua tangan. Nah. Kalau ini kayaknya kalau satu tangan nggak bisa nih. Nih, nggak bisa ya. Coba ya. Jempol udah di atas. Jempol udah di atas. Bantu pakai tangan kiri. Kita coba satu tangan dulu kali ya. Oke, pasti bisa kok. Oh bisa. Oh iya ya. Bisa. Oh iya benar. Oke coba. Tuh. Oh iya ya. Sekali lagi guys. Valid. Jadi ini tuh sangat amat kepake buat cewek meskipun ceweknya kecil atau musuhnya dia lebih besar, ini sangat amat kepake di dunia keseharian kita gitu. Nah, kira-kira kalau ada super friends yang tertarik buat cobain MMA, apa aja sih Pak yang bisa diekspektasikan selain dari self defense? Tentunya yang bisa kita dapatkan adalah kemampuan untuk mengolah diri ya, mengolah tubuh dan bahkan bisa untuk menjaga mental kita juga. Sih berarti dapat kebugaran Jelas, gitu ya. Terus dapat badan bagus juga ya. Bagus juga. Bonus tuh ya. Terus jadi maco juga maco. kan. Nah, mungkin ini aku ada pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira harapannya apa nih untuk fighter-fighter lokal kita, fighter-fighter Indonesia di kancah internasional? Ya tentunya saya sebagai warga negara Indonesia sangat ingin sekali mempunyai impian salah satu fighter kita bisa berbicara banyak di prestasi di internasional apapun itu, entah itu UFC, entah itu Bellator ataupun PFL, banyak sekali di dunia MMA. Karena kalau untuk di dunia combat amatir saya pikir sudah banyak yang berbicara di luar negeri sana, tapi untuk MMA ini masih bisa dalam hitungan jari. Ya mudah-mudahan Satria Negara Fighting Camp bisa melahirkan kembali kader-kader atlet yang bisa berbicara banyak nanti di internasional. Amin. Baik Pak, kalau kayak gitu, thank you Pak untuk waktunya, thank you Kaisar untuk waktunya, untuk latihannya juga. Buat Super Friends, kalau penasaran mungkin boleh langsung datang aja ke Satria Negara Fighting Camp. Nah, kunjungan Mary di Satria Negara Fighting Camp udah beres nih. Thank you Super Friends yang udah nonton, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Akan ada konten-konten menarik lainnya di Super Challenge. Ini rasanya super!